Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas ayat yang ke-48 dari surat Asy-Syura. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha in 'alaika illal balagh wa inna idza adzaqnal insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Allah berfirman yang artinya, jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutusmu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar kepada nikmat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Pelajaran pertama dari kalimat fa in a'radu, jika mereka berpaling. Maksudnya berpaling dari seruan dakwah. Iya. Jika mereka berpaling dari seruan dakwah. Baik, dari sini kita memahami bahwa efek dari dakwah membagi manusia menjadi dua golongan, yaitu golongan yang menerima dan golongan yang menolak, bahkan membangkang. Di ayat yang lain Allah tegaskan di surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, untuk mendakwahkan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Apa efek dakwah ini? Faminhum
man hadallah, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa minhum, kelompok kedua, man haqqat alaihi dhalalah, ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul ini. Jelas ya dari ayat ini, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Nah, itu efek dari dakwah, memecah manusia, mana yang ahlul haq dan mana yang ahlul batil, mana yang ahlul hidayah, mana yang ahlul dhalalah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian, fama arsalnaka alaihim hafidha in alaika illal balagh. Kami tidak mengutusmu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Di sini mengandung pelajaran bahwa tugas para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti jejak langkah mereka dari ulama, para ulama Rabbani yang menjadi pewaris para nabi dan rasul. Nah, tugas mereka ini hanyalah balagh, yakni menyampaikan risalah. Ada sekitar 49 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa tugas Rasul hanyalah menyampaikan risalah, dan tidak ada juga tanggung jawab atas mereka jika kewajiban dakwah sudah disampaikan kepada umatnya. Wala tus'alu an ashabil jahim. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak akan ditanya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang ashabul jahim, para penghuni neraka jahanam. Nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena beliau sudah menyampaikan amanah risalah, sudah menyampaikan dakwah, sehingga beliau tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang disiksa di dalam neraka jahim akibat keingkaran mereka. Karena dakwah itu sudah disampaikan. Dan itulah tugas para nabi dan rasul, juga tugasnya para ulama Rabbani, ulama ul-amilin dari zaman ke zaman. Hanyalah menyampaikan. Taib. Maka jika umat berpaling, tidak mau mengikuti dan menerima seruan dakwah, maka tidak harus memaksa. La ikraha fid din. Tidak harus menguasai, mengawasi dan mengharuskan mereka menerima seruan sehingga mereka itu beriman. Karena tugasnya menyampaikan sesuai amanah dari Allah, disampaikan dengan cara yang baik sesuai dengan petunjuk Allah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan poin-poin kriteria yang lainnya, ya, tentang adab di dalam menyampaikan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau itu semua sudah ditunaikan dengan baik, ada umat yang berpaling, maka tidak usah dipaksakan. Jangan kemudian kita berusaha menguasai mereka, mengawasi amalan mereka, mengharuskan mereka menerima seruan. Ya, hidup ini kan pilihan. Apa yang dipilih manusia dalam hidupnya? Kasih sayang Allah sudah tercurahkan semuanya untuk para hambanya.
Semua petunjuk, semua rambu-rambu, batasan-batasan sudah Allah sampaikan melalui lisan para nabi dan rasulnya, melalui lisannya para ulama, pewaris nabi. Maka barakallahu fikum, fama arsalnaka alaihim hafidha. Allah tidak menyuruh kita untuk mengawasi umat manusia seperti apa. Tugasnya menyampaikan saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat-ayat yang lain, ayatnya banyak ya, kalau kita keluarkan semua ada sekitar 49. Di sini kita nukilkan 2 saja. Di surat Ali Imran ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk, walillahil ham. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan para hambanya. Jelas ya kalimatnya. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Di surat Al-Maidah ayat 99, Allah juga berfirman, ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ma'alar rasul illal balagh. Di situ syahidnya. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan. Ya tentu ada harapan besarnya, ada doa-doa terbaiknya yang mereka panjatkan kepada Allah untuk kemudian masing-masing umatnya itu mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Di antara sifat mulia Nabi Muhammad itu apa? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat apa itu, Bu? Siapa yang hafal? Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Surat apa itu? At-Taubah. Coba buka At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Kemudian sifat beliau yang berikutnya, harisun alaikum. Di sini poinnya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Amat belas kasih sayang terhadap orang-orang beriman. Taib. Memang tidak ada paksaan di dalam beragama, la ikraha fiddin. Ya, beliau juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas hanyalah menyampaikan. Namun ya beliau adalah sosok yang terbaik dari seluruh para nabi dan rasul, dari seluruh orang-orang yang kemudian menyampaikan ya kebenaran. Beliau orang terbaiknya. Nah, di antara sifat mulianya harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sangat
besar keinginannya untuk umatnya itu beriman dan selamat. Nah, ini juga yang mesti dicontoh oleh para ulama, dicontoh oleh para dai, para duat, bahwa ya yang dimaksud ma'alar rasul illal balag, ya bukan sekedar menyampaikan begitu saja, tapi menyampaikan yang penuh dengan muatan, penuh dengan harapan kebaikan, penuh dengan kualitas, penuh dengan doa-doa kebaikan yang dipanjatkan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan umatnya, untuk kebaikan mad'unya. Begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, wa inna idza adzaqnal insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar kepada nikmat Allah. Nah, di sini ada pelajaran di antara kondisi manusia yang menunjukkan kekurangannya adalah jika diberi gembira, jika tidak durhaka. Diberi gembira, jika tidak diberi durhaka. Siapa itu, Bu? Manusia. Ya, di antara kelemahan kekurangan manusia. In u'tu radiya wa illam yu'ta sakhita. Jika diberi dia itu gembira, jika tidak diberi maka dia durhaka. Alhamdulillah. Harusnya gimana, Bu? Jika diberi bersyukur, jika tidak diberi bersabar. Begitu. Nah, ada lagi yang lebih ngeri. Jika diberi dia bakhil, jika ditahan rezekinya tidak diberi, maka dia keluh kesah, ngomel-ngomel. Nah, itu berarti nggak ada baik-baiknya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ini tabiat buruk manusia yang mesti dibenahi. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah. Ibu kalau dikasih uang sama suami, senang, Bu? Senang. Begitu ya? Ya. You are the best. Ya. Full service. Gitu ya. Tapi coba kalau nggak diberi, mesem, ngomel-ngomel, gitu ya. Mah pengen makan, masak aja sendiri, gitu kan. Barakallahu fikum. Jika diberi gembira, jika tidak diberi durhaka. Nah, itu kan manusia begitu. Ya, semoga bukan kita manusianya. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, surat apa ini? Tidak ketulis ya. Al-Fajr. Surat Al-Fajr, betul ya? Ayat berapa tuh? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ayat berapa, Bu? 15-16. Ditulis ya. Nama suratnya dan ayatnya. Ayat berapa? 15 dan
16. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Senang dia. Tapi giliran adapun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Jadi barometer mulia dan hinanya itu tergantung pemberian. Jika diberi berarti dia menganggap Allah sedang memuliakannya. Jika ditahan berarti Allah sedang menghinakannya. Itu manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, Al-Quran juga menyebutkan beberapa kelemahan manusia yang lainnya. Di antaranya halu'an, jazu'an, suka berkeluh kesah, manu'an, kikir, pelit. Di surat Al-Ma'arij itu ayat 19 sampai 21. Manusia juga punya sifat aktsara syai'in jadala, suka membantah. Suka membantah. Diperintah, dia bantah perintah itu dan dia tinggalkan. Dia dapat larangan, malah dikerjakan larangan itu. Suka membantah. Kemudian di antara kelemahan manusia, tabiat buruk manusia, zaluman, jahulan, sangat zalim dan sangat bodoh. Kemudian di antara sifat mereka juga kanud. Kanud seperti di ayat ini, kafur. Itu sama. Sangat ingkar, tidak tahu terima kasih. Ibu, manusia saja kalau ada orang dikasihani, kemudian orang dikasihani ini tidak tahu terima kasih. Ya. Jengkel nggak kira-kira? Jengkel, murka, gitu ya. Bisa jadi trauma. Berikutnya ya lihat saja, saya nggak akan bantu dia, misalkan. Maka walillah al-masalul a'la. Allah sangat murka kepada orang yang ingkar, kepada orang yang tidak tahu terima kasih. Allah sudah memberikan semua fasilitas kepada manusia, dia ibadahnya malah kepada selain Allah, tidak tahu terima kasih. Orang nggak tahu terima kasih itu sama dengan apa, Bu? Tidak tahu diri. Ya. Ajulan, manusia juga punya sifat ajulan, tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini bisa hissiyah, bisa maknawiyah. Ya, hissiyah itu ya orang yang gurung-gusuh ke susu. Orang yang ugal-ugalan, tergesa-gesa. Itu hissiyah. Maknawiyah ya terkait dengan mental, terkait dengan kejiwaan, terkait dengan hati dan jiwa. Ya, suka tergesa-gesa ketika ingin mendapatkan sesuatu. Banyak orang yang tergesa-gesa ingin cepat kaya, akhirnya menghalalkan segala macam cara. Tergesa-gesa ingin meniti karir lebih cepat lagi, pengen dapat kursi, padahal sudah banyak kursi di rumahnya. Akhirnya sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri, ya. Jilat atas, jilat bawah, jadi penjilat. Tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa.
meraih sesuatu. Dan itu bahaya. Al-ajalatu minasyaitan. Ajalah, ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Sifat orang beriman itu bukan ajulan, tapi tumakninah. Mereka ini orang-orang yang tumakninah, orang-orang yang tenang lahir batinnya. Tenang itu bukan pemalas, bukan. Tumakninah itu orang yang bersikap sesuai batasan. Dia selamat dari sifatnya iblis, sifatnya syaitan, ajalah atau ajulan, ketergesa-gesaan. Dan tumakninah, ketenangan, itu modal keselamatan. Modal keselamatan hisian wa ma'nawiyan. Ya, baik secara hisiah ataupun secara maknawiyah. Orang kalau nyetir tergesa-gesa biasanya ugal-ugalan, kan begitu. Tapi orang kalau nyetirnya tenang, insya Allah ya, dia berpeluang besar untuk selamat. Tapi yang ajalah, tergesa-gesa, rawan celaka. Nah, hidup ini begitu. Tumakninah. Bagaimana menyikapi segala masalah dalam kehidupan ini? Ya tenang. Karena itu akan membantu kita kepada keselamatan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan orang yang tumakninah itu biasanya lebih sehat, lebih kuat, lebih selamat, lebih bahagia daripada orang yang tergesa-gesa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kita tambahkan di sini, termasuk kelemahan manusia adalah tidak sadar dengan kekurangan diri. Ini tabiat buruk manusia. Sering tidak nyadar dengan kekurangan diri sendiri. Dan itu bahaya. Ya Ibu, ada rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Dengan yang rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri, mana yang lebih mending? Yang pertama atau yang kedua? Saya ulangi. Yang pertama, rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Yang kedua, rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Mana yang lebih mending dari dua orang ini? Yang pertama atau yang kedua? Coba yang pertama nih. Rajulun la yadri. Laki-laki yang tidak berilmu, gak ngerti apa-apa. Bahasa kasarnya, seorang yang bodoh. Wa huwa yadri, dan dia tahu annahu la yadri, bahwasanya dirinya bodoh. Dia bodoh tapi dia tahu, sadar bahwa dirinya bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang bodoh dan dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Berarti yang mending yang mana? Yang pertama. Kalau yang pertama itu namanya jahal basit, ya. Kalau yang kedua jahal murakkab. Kalau kata orang barat, jahal basit itu bodoh alewoh. Yang kedua bodoh katotoloyo. Nah itu beda. Kalau bodoh alewoh
masih ada kesadaran diri untuk bertanya, untuk belajar. Karena dia sadar dirinya bodoh. Kenapa belajar? Ya saya sadar karena saya bodoh, makanya belajar. Kenapa banyak bertanya? Karena saya sadar saya ini bodoh, makanya banyak bertanya. Salah satu wasilah ilmu adalah banyak bertanya, kan begitu. Nah kalau yang kedua ini, itu jahal murakkab, bodoh kuadrat. Dia bodoh pertama tuh. Kenapa kuadrat? Bodoh pertama karena dia bodoh, nggak punya ilmu. Bodoh yang kedua, dia tidak sadar dirinya bodoh. Nah itu kebodohan yang kedua, makanya bodohnya kuadrat. Nah begitu. Jadi penting orang itu memiliki kesadaran akan kekurangan dirinya. Kenapa? Karena dari situ dia mengerti mana yang harus dia koreksi, mana yang harus dia benahi, mana yang harus dia perbaiki. Kenapa? Oh sadar saya punya kekurangan di sini. Begitu Ibu ya. Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala beliau berkata, wa inna min asyaddil uqubat lil mar'i an yakhfa alaihi aibuhu li'annahu laysa bimunqala'in an aibihi man lam ya'rifhu. Termasuk musibah terbesar bagi seseorang adalah tidak mengetahui akan kekurangan dirinya. Karena tidak akan memperbaiki diri orang yang tidak tahu kekurangan diri. Bagaimana dia mau memperbaiki kekurangan sedangkan dia tidak ngerti kekurangannya yang mana? Kenapa tidak ngerti kekurangannya? Karena dia selalu merasa sempurna. Ya. Maka dikatakan sebagai asyad al-uqubah, musibah terbesar. Muslim yang baik tentu akan mengakui kekurangan dirinya. Sebagaimana dikatakan al-muqirru bit taqsir ay bil ajzi anit ta'ati abadan mahmud. Orang yang mengakui kekurangan diri, yakni dengan terus merasa masih lemah atau kurang dalam ketaatan, maka itu merupakan sifat yang terpuji, mahmud. Jadi mengakui kekurangan diri itu sifat terpuji. Dan orang yang mengakui kekurangan diri, insya Allah selamat dari kesombongan. Apa yang disombongkan? Dia merasa kurang. Begitu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang sibuk melihat aibnya sendiri sehingga tidak sibuk dengan aib orang lain. Kenapa? Karena dia sibuk ngurusin aibnya sendiri, membenahi aibnya sendiri. Jadi tidak ada waktu ngurusin aib orang. Ya Ibu, kok ada ya orang hidupnya itu ngurusin orang terus. Ya. Dia kayak pengawas 24 jam. Nah, ini biasanya orang pengangguran ini. Ya. Na'udzubillah. Dengar nggak? Si Fulanah tuh sekarang lo begini loh. Gitu. Si Fulanah juga begitu. Iya kah? Ya. Datang orang ketiga. Iya aku juga dengar Gitu. Oh sudah itu. Jadi ngerumpi berjamaah. Gitu ya. Hilang aja waktu mereka, hilang saja umur mereka. Dalam kesia-siaan bahkan dalam perbuatan dosa. Ya. Ya Ibu, apalagi yang dibicarakan misalkan orang poligami, oh sudah itu. Ya. Dengar nggak Ustadz Fulan itu? Ya. Katanya nikah lagi. Gitu.
Itu haharewosan ibu ya, pelan-pelan ya. Tapi pelan-pelannya itu kedengaran gitu. Akhirnya orang-orang di sekitarnya ikut nimbrung. Iyakah om? Iyakah? Gitu. Nah itu. Barakallahu fikum. Dan sebaliknya, wawailun liman nasiya aibuhu, liman nasiya aibahu wa tafarraqa li uyubin nas. Celakalah orang yang lupa aibnya sendiri namun dia sibuk dengan aib manusia. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nauzubillah. Gitu ya. Semut di ujung samudra nampak begitu besar, tai matanya sendiri tidak kelihatan. Nauzubillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sayangi usia kita, sayangi umur kita, sayangi waktu kita, sayangi kesehatan kita. Jangan dipakai untuk membicarakan aib orang lain. Ya. Aib sendiri saja sudah sangat banyak. PR untuk diri kita sendiri saja sudah sangat banyak. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah.